Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Kami dari Nawacita TV ingin menyampaikan selamat Jumat Agung untuk setiap kita para pemirsa Nawacita TV, khususnya umat Kristiani. Nah, pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah kasih yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen atau orang percaya, tentu kita tidak asing dengan kata kasih. Semua kita, semua suku apapun tentu punya kata yang tepat untuk kata kasih. Misalnya orang Batak berkata kasih itu adalah horong. Orang Jawa berkata tresno dan lain sebagainya. Masing-masing suku pasti punya kalimat atau kata untuk menggambarkan kasih itu. Nah, siang ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mempelajari kata kasih itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya karangan dari Purwa Darminta. Dikatakan bahwa kasih itu ternyata adalah cinta dan juga pemberian atau pengorbanan. Ya, kasih adalah cinta dan pemberian atau pengorbanan. Jadi setiap kali kita bicara tentang kasih, maka dua unsur ini akan selalu ada. Ada cintanya, tetapi juga ada pemberian atau pengorbanannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kasih itu selalu memiliki dua unsur ini. Ada cinta dan ada pengorbanan di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkinkah seseorang dia punya cinta tanpa memberi? Atau sebaliknya, mungkinkah seseorang memberi tanpa cinta? Tadi dalam perjalanan saya menuju ke sini Bapak Ibu, di jalan itu ada orang yang banyak yang mengemis, meminta-minta kepada setiap orang yang lewat. Misalnya di lampu merah. Mereka meminta sesuatu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau Anda ada di posisi itu. Ketika seseorang meminta-minta, kita bisa memberi kepada orang itu. Pertanyaannya, apakah ketika Anda memberi sesuatu kepada orang lain, Anda pasti mencintainya? Belum tentu. Anda pasti mengasihinya? Belum tentu. Karena kita bisa memberi kepada orang lain tanpa ada hubungan apapun sama orang itu. Dan itu yang disebut dengan sedekah. Jadi memberi tanpa mengasihi itu namanya sedekah. Ya, itu pertama. Lalu mungkinkah seseorang mengasihi tanpa memberi? Masih ingat Bapak Ibu pengalaman kita waktu kita masih pacaran dulu. Kita mungkin bisa mengatakan cinta kepada pasangan kita, tapi tidak mungkin kita tidak memberi, tidak berkorban untuk dia. Karena mengasihi tanpa berkorban atau tanpa memberi itu namanya gombal. Jadi saya ulang Bapak Ibu. Mengasihi tanpa memberi itu disebut dengan gombal. Dan memberi tanpa mengasihi itu disebut dengan sedekah. Jadi Bapak Ibu, kasih yang sempurna itu selalu memiliki dua unsur ini. Ada memberinya, tetapi ada cintanya. Nah, bagaimana dengan cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita? Apakah kasih Tuhan itu memenuhi dua unsur ini? Nah, saya akan bacakan untuk kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan begini Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lihat baik-baik Bapak Ibu, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menggambarkan cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan itu selalu memenuhi dua unsur ini. Ada cintanya, tetapi juga ada pengorbanan dan ada kasihnya. Tadi saya sudah katakan di awal, memberi tanpa mengasihi itu sedekah. Dan mengasihi tanpa memberi itu gombal. Pertanyaan saya, seberapa sering kita gombalin Tuhan? Kita mengaku kita mencintai Tuhan, tapi kita nggak pernah berani untuk membayar harga untuk mengikut Tuhan. Kita nggak berani berkorban untuk Tuhan. Seberapa sering kita bersedekah untuk Tuhan. Kita memberikan uang kita, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, tapi kita jarang memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak memberi waktu kita kepada Tuhan.
Nah, pagi ini Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan kita di momen Jumat Agung ini. Seberapa kita mengasihi Tuhan? Ingat, setiap kali kita bicara tentang kasih, maka dua unsur ini akan selalu ada. Anda harus berani berkorban, tetapi juga ada cinta di dalamnya. Nah, itu sebabnya di momen Jumat Agung ini, pemirsa Nawacita TV yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Sudahkah kasih kita kepada Tuhan memenuhi dua unsur ini? Seringkali kita cuma bersedekah kepada Tuhan, dan seringkali kita cuma gombalin Tuhan. Kita bisa berdoa dengan menangis, kita bisa bernyanyi, kita cuma bisa gombal sama Tuhan. Tapi faktanya kita tidak berani untuk berkorban untuk Tuhan. Jadi momen ini harusnya menjadi kesempatan kita untuk mengevaluasi kembali kasih kita kepada Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, bahwa dua unsur ini harus selalu ada ketika kita bicara tentang kasih. Ada pengorbanannya dan ada pemberiannya. Di momen ini, ingat, dua hal ini kita harus miliki. Setiap kali kita bicara tentang kasih, bicara tentang mencintai Tuhan, maka dua unsur ini harus selalu ada. Ada pengorbanan dan ada cinta kasih dalamnya. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Ingat, kasih Tuhan sempurna buat kita, dan kasih kita pun kepada Tuhan harusnya sempurna. Demikian firman Tuhan. Shalom.